Berikan kemuliaan buat Tuhan. Sampaikan kiri kanan saudara. Salamin 2-3 orang Bapak Ibu. Terima kasih tim musik. Baik, saya mau sampaikan bahwa Pastor Yahya sedang tidak ada bersama kita karena beliau sedang melayani di Every Nation Serpong. Karena hari ini Every Nation Serpong berusia 1 tahun. Kita berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus. Luar biasa ya. Tuhan yang berkata bahwa He will build His church. Tuhan sendiri yang membangun gerejanya. Dan kalau Tuhan yang membangun gerejanya, dia bilang alam maut tidak akan menguasainya. Amin. Gereja Tuhan adalah saudara dan saya. Gereja Tuhan adalah umat yang dipilih oleh Tuhan, yang dikhususkan, diseparate oleh Tuhan untuk dikuduskan day by day. Saudara, kalau tadi pagi Pastor Petra ya sudah berkhotbah di kebaktian pertama, saya di kebaktian kedua, dan coba kita belajar. Saudara nonton yang ibadah 1 juga bagus ya, dan ini bisa memperlengkapi kita yang kedua karena dari angle sisi yang berbeda, sedikit berbeda saya mau bawa kepada saudara, tapi pokoknya intinya sama. Nah, masih dalam series The Road Out ya, bagaimana kita berjalan dalam hidup dalam dunia ini seperti bangsa Israel sewaktu mereka dibawa keluar dari tanah Mesir masuk dalam tanah perjanjian. Itu bukan hal yang mudah, berproses, dan proses itu dimulai bukan hanya dalam perjalanan tetapi di tanah perbudakan. Masuk di dalam perjalanan dalam proses ini banyak hal yang mereka harus lalui sampai masuk di tanah perjanjian. Di sana pun masih harus menghadapi banyak musuh, saudara. Sama dengan kehidupan kita hari ini. Tuhan membebaskan kita. Ini akan kita belajar ya, God grace over His people. Jadi gimana kasih karunia Tuhan itu bergerak. Tapi saya mau beri judul kasih karunia adalah kemurahan hati Allah. Amin. Kasih karunia adalah kemurahan hati Allah. Tetapi keras hati yang menjerat akan mendatangkan tulah bagi kita. Semoga saudara firman Tuhan ini bisa menguatkan kita, juga memberi nasihat kepada kita, sekaligus memberi penghiburan kepada kita, menguatkan kita untuk berjalan bersama dengan Tuhan. Jadi kita akan lihat bagaimana apa itu kasih karunia, bagaimana kekerasan hati dari setiap orang. Dan kita belajar mengenai ada tokoh di sini yaitu Firaun sendiri. Sebagai dewa, sebagai raja yang menganggap dirinya raja, menganggap dirinya dewa. Bukan hanya dewa sebagai umat Israel, umat Mesir, tapi juga kepada bangsa Israel, saudara. Nah, kita mulai dengan 3 pertanyaan ini. Kenapa Tuhan mengeraskan hati Firaun? Saudara, kalau saudara Kristen dari sekolah minggu, saudara akan berpikir, iya ya, kenapa Tuhan keraskan hati Firaun? Kira-kira seperti itu. Apa salah Firaun? Kenapa Tuhan begitu ya? Tanpa tedeng aling-aling bisa mengeraskan hati Firaun. Apakah itu benar? Sampai Firaun jadi binasa. Apakah betul seperti itu? Yang kedua, pertanyaan kedua adalah bagaimana kasih karunia diberikan kepada Firaun? Apakah Tuhan berikan kesempatan kepada Firaun sebagai kasih karunia atau kemurahannya kepada Firaun? Atau Tuhan pilih kasih? Apakah tidak ada kesempatan kedua daripada Firaun? Atau salah? Ya, dan Tuhan anggap itu memang harus dia dibinasakan. Nah, apakah pelajaran rohani dan makna teologisnya bagi kita hari ini? Saya berdoa, Bapak Ibu, biar Roh Kudus berbicara kepada saudara, kepada hati kita. Saya berdoa supaya kita belajar banyak hal mengenai pengalaman rohani ini. Kenapa Tuhan mengeraskan hati Firaun? Di Keluaran 7 ayat 3. Tetapi aku akan mengeraskan hati Firaun, dan aku akan memperbanyak tanda-tanda dan mujizat-mujizat yang kubuat di tanah Mesir. Saudara, dari mulanya dari kejadian dari Keluaran 7, Tuhan sudah mengetahui hati Firaun sebelum tulah pertama. Tuhan kenal Firaun. Tuhan yang membentuk orang ini dan kita. Jadi Tuhan lebih mengenal sekali lagi diri saudara, diri Firaun daripada Firaun sendiri.
He knows us. Dia tahu kita. Tuhan tahu karakter kita. Tuhan tahu sikap kita. Tuhan tahu macam-macam kita. Tuhan tahu kita pelin-pelan. Tuhan tahu kita egois. Tuhan tahu kita serakah. Tuhan tahu kita ambisi. Tuhan tahu karena memang gak ada yang benar. Tetapi apapun kita ciptaan Tuhan, Tuhan mengasihi kita. Amin. Dia gak pernah melupakan ciptaannya. Dia tidak pernah membiarkan berjalan sendiri. Dia selalu menuntun. Dia selalu berikan pengharapan. Dia selalu memotivasi kita. Dia ada di masa-masa yang sulit dalam kehidupan kita. Bukan hanya masa yang senang. Dan ini pun buat Firaun. Bukan hanya untuk orang Israel. Tetapi aku akan mengeraskan hati Firaun. Dan aku akan memperbanyak tanda-tanda dan mujizat-mujizat yang kubuat di tanah Mesir. Tuhan tahu akan dia buat apa. Sekali lagi, tetapi dia tetap memberikan kasih karunia. Sebentar kita belajar di ayat ini. Nah, Roma 1 ayat 21 sampai dengan 23. Kalau kita melihat Bapak Ibu. Di kitab Roma. Perjanjian baru bilang seperti apa. Ya, jadi ada hubungannya dengan kekerasan hati. Jadi tidak semena-mena Tuhan langsung menghukum Firaun. Ini diingatkan Paulus dalam kitab Roma. Sebab sekalipun mereka mengenal Allah. Mereka tidak memuliakan dia sebagai Allah. Atau mengucap syukur kepadanya. Sebaliknya, pikiran mereka menjadi sia-sia dan hati mereka yang bodoh menjadi gelap. Sekalipun mereka mengenal Allah, Tuhan memperkenalkan dirinya kepada Mesir yang percaya kepada dewa-dewa, banyak semua dewa. Sebentar kita belajar. Bukan hanya kepada umat Israel, Tuhan perkenalkan kepada Israel bahwa dialah Allah, dialah Yahweh itu sendiri. Dia memperkenalkan siapa dia, tapi sekaligus dia perkenalkan, beri kesempatan opportunity kepada bangsa kafir ini. Bangsa yang memperbudak bangsa Israel. Dia perkenalkan siapa dirinya, bahwa dialah Yahweh, dialah Allah, dia penguasa, bukan para dewa. Saudara, Alkitab berkata mereka tidak memuliakan dia sebagai Allah atau mengucap syukur kepadanya. Sebaliknya pikiran mereka menjadi sia-sia dan hati mereka yang bodoh menjadi gelap. Sama halnya kita hari ini. Berapa banyak kita mengenal Tuhan? Semua banyak agama Semitik. Agama Semitik adalah agama langit. Yahudi, Kristen, Islam. Agama Semitik ini mengenal prinsip siapa Tuhan. Ya. Mereka percaya ada Tuhan, termasuk kita. Pemerintahan teokrasi. Mereka percaya ada Tuhan. Tetapi, saudara, apa yang dilakukan banyak orang atau agama ini, mereka tidak mengucap syukur kepada Tuhan. Pikiran mereka menjadi sia-sia dan hati mereka menjadi bodoh dan menjadi gelap. Kita memakai pikiran kita. Bagus Pak Petra bagi tadi pagi. Kita beribadah kepada Tuhan, tapi sebenarnya kita pakai pikiran kita, hati kita, perasaan kita. Sebenarnya kita nggak peduli kepada Tuhan. Banyak deal, banyak hal yang Tuhan sudah berhadapan dengan kita. Kita nggak peka terhadap proses yang Tuhan berikan kepada kita. Kita anggap enteng, kita anggap sepele. Nggak ada hubungannya agama, nggak ada hubungannya kepercayaan, nggak ada hubungannya dengan khotbah, firman Tuhan, dengan kehidupan saya, apa yang sedang saya hadapi, tantangan yang sedang saya hadapi. Nggak ada hubungannya. Benarkah begitu? Tidak. Semua kehidupan kita dalam campur tangan Tuhan. Dia nggak lepas kita seperti ini. Dari awalnya Tuhan bertanggung jawab dari penciptaan sampai dia panggil kita kedua kali. Enggak kedua kali. Terakhir. Yang saudara bilang amin. Merespon saudara sebagai saudara hidup. Amin. Ya, tapi sayangnya kita menjadi bodoh dan gelap. Ya, apa itu menjadi bodoh dan mata gelap hati? Gelap hati, kita udah kalap, saudara. Kita kalap karena kita melihat keadaan. Kita bisa emosi. Kita bisa punya hal yang salah. Kita bertindak di luar pikiran Tuhan. Gelap mata orang bilang. Hatinya menjadi apa gelap mata? Bukan matanya gelap, hatinya menjadi gelap. Kalau orang sudah gelap mata, apa aja dia bisa perbuat. Dan itu sebenarnya dia sedang menentang Tuhan. Inilah yang sedang dibuat oleh Firaun. Inilah yang ditulis dalam perjanjian baru.
Mereka berbuat seolah-olah mereka penuh hikmat, tapi mereka menjadi bodoh. Mereka menggantikan kemuliaan Allah yang tidak fana dengan gambaran yang mirip dengan manusia yang fana. Burung-burung, binatang-binatang yang berkaki 4, atau binatang yang menjalar. Ini terjadi di Mesir, saudara. Mereka punya banyak ilah. Seperti mereka beribadah. Seperti mereka kusuk melakukan ibadah. Sepertinya taat. Tetapi sebenarnya hatinya menjauh daripada semua itu. Yesus bilang, seperti kubur yang dilabur putih, isinya tulang belulang. Halo. Kalau kekristenan kita juga seperti ini, kita lebih parah daripada Mesir sebenarnya. Kuburan itu bagus, kuburan rapi, kuburan baik, ditata dengan baik. Putih, dilabur, dikasih bunga. Saya baru kemarin siang, berkunjung ke kuburan mama saya, sekeluarga. Mengingat kebaikan mama saya. Saudara-saudara saya yang dekat-dekat situ. Kita kasih kembang, tabur. Kita mengingat kebaikan orang tua kita. Kalau nggak ada almarhumah, saya juga nggak ada. Menghormati orang tua adalah pesan Alkitab. Supaya baik keadaanmu. Saya ke sana dan saya melihat mengenang kembali bagaimana saya kecil. Bagaimana saya bertumbuh. Bagaimana mama saya mengajar saya pulang sekolah selalu mengajar. Gitu guru matematika saya yang paling baik. Mengajar saya matematika selalu saya belajar berhitung, belajar math dari ibu saya. Saya tidak akan pernah lupa itu. Saudara, sama seperti ini. Bagaimana Tuhan mau melihat? Tapi apakah isi di dalam kubur itu udah tinggal tulang belulang? Kekristenan kita jangan sampai seperti ini. Karena itu Allah menyerahkan mereka kepada keinginan hati mereka akan kecemaran. Sehingga mereka saling mencemarkan tubuh mereka. Karena kekerasan hati ini, Paulus mengatakan, Tuhan mengeraskan hati banyak orang karena keinginan mereka sendiri. Sehingga mereka mencemarkan tubuh mereka. Saudara lihat di sini terjadi yang namanya lesbian. Di sini terjadi namanya homoseksual, di sini terjadi keserakahan, di sini terjadi pembunuhan. Kalau saudara baca ayat selanjutnya, di sini terjadi kesirikan, emosi, amarah, semua nafsu daging, semua yang mengkontrol kehidupan manusia. Kenapa bisa? Karena kita pandang enteng Tuhan. Agama menjadi formalitas, ke gereja mungkin hari Minggu menjadi formalitas kita. Buat kehidupan kita sehari-hari, kita hanya dilabur putih di dalam kita tulang belulang. Yang perlu dihidupkan tulang-tulang itu. Yesus bernubuat supaya tulang-tulang itu hidup. Berdoa saudara supaya tulang-tulang saudara ini hidup. Bukan jadi Kristen robot. Bukan jadi mayat-mayat hidup yang berjalan. Tapi saudara kita mayat. Tidak ada kehidupan rohani kita. Amin. Alkitab firman Tuhan itu mengajar kita, menghibur kita. Bahkan juga menegur kebiasaan-kebiasaan jelek kita. Karena Tuhan mau tidak ada orang yang tidak diselamatkan. Tuhan mau semua kita. Istri, anak, cucu kita bersama-sama dengan dia di surga. Dia tidak mau ada satupun yang hilang. Karena tidak ada lip service bagi Tuhan. Amin. Kita harus tahu kebenaran. Dan saya harus menyampaikan kebenaran ini kepada saudara. Jangan sampai seperti kita jadi Firaun. Kita dikeraskan hati kita. Amin. Jadi sama nanti ceritanya ini. Firaun nanti seperti ini, mengeraskan hatinya. Jadi bukan Tuhan yang salah. Jangan kita tuding Tuhan, oh itu Tuhan gak bertanggung jawab. Tuhan gak bertanggung jawab terhadap saya. Kenapa Tuhan biarkan malapetaka ini datang kepada saya? Apakah benar Tuhan berikan saudara malapetaka? Nanti saudara bilang, tidak. Itu karena keinginan daging kita. Itu karena emosi kita, hawa nafsu kita yang mendatangkan jerat buat kita sendiri. Kita yang membuat perangkap terhadap hidup ini. Kita yang membatasi Tuhan dengan pikiran kita, dengan keegoisan kita. Kita mau mengatur Tuhan. Saudara, Allah mengeraskan hati Firaun sebagai hukuman hatinya yang memang sudah keras untuk menentang Allah. Dengan menambah kekerasan hati Firaun, Allah bertindak berdasarkan suatu prinsip ilahi yang berlaku bagi semua orang yang tidak bertobat. Yesus sudah datang kepada kita. Yesus adalah kasih karunia buat kita. Seharusnya kalau kita pandang salib, kita melihat kebebasan dalam hidup kita. Bukan melihat kekekangan dalam kehidupan kita. Kalau kita melihat salib, kita melihat kemerdekaan dalam hidup kita. Tapi kemerdekaan bukan asal merdeka.
Kalau kita lihat salib, semua jawaban hidup itu ada di sana. Allah berfirman, tapi Firaun tidak mau mendengarkan. Allah sudah berfirman dengan banyak mujizat dan tanda-tanda, tapi Firaun pandang enteng. Dia berpikir dia dewa dari semuanya itu. Dia pikir dia berkuasa atas semuanya itu. Dia berpikir dia bisa menguasai rakyatnya. Mungkin rakyatnya dia bisa kuasai, tapi dia tidak bisa mengkontrol dan tidak menguasai hidupnya sendiri. Karena dia pun akan tidak ada di dunia ini. Saudara tahu apa yang dibuat oleh Firaun? Supaya orang kenang dia. Dia buat monumen, patung-patung besar di Mesir. Patung-patung besar dari Firaun ke Firaun. Sehingga sewaktu orang-orang Mesir, siapapun yang melihat patung itu, walaupun tidak ada Firaun yang hadir di situ, mereka lihat patungnya seperti Tuhan. Itu akan mengawasi hidup mereka. Mereka sembah, mereka tidak berani berbuat jahat. Karena seperti ada patung di mana-mana. Kalah CCTV, sudah ada CCTV Firaun pada waktu itu. Tapi kita tahukah saudara bahwa mata Tuhan menjelajah melihat kita kemana-mana? Even saudara tidur, di kamar mandi, dimanapun saudara berada, Tuhan melihat saudara. Harusnya kalau orang-orang Mesir, mereka lihat patung Firaun, mereka takut. Harusnya kita orang Kristen, kalau melihat bahwa ada Tuhan melihat kita, dimanapun kita berada, apapun yang kita lakukan, harusnya rasa hormat dan rasa takut itu ada kepada Tuhan. Sehingga kita tidak berbuat menurut keinginan daging kita. Amin. Seharusnya begitu. Tapi memang kita masih manusia. Kita bersalah dalam banyak hal. It's no problem. Kita minta ampun sama Tuhan. Tapi yang kekerasan hati berbahaya. Mempermainkan Tuhan. Kita lihat sebentar saudara. Ya, jadi seperti itu. Jika demikian apakah hendak kukatakan? Roma 9 ayat 14. Apakah Allah tidak adil? Sebab ia berfirman kepada Musa, aku akan menaruh belas kasihan kepada siapa aku menaruh belas kasihan. Dan aku akan bermurah hati kepada siapa aku akan bermurah hati. Seperti itu saudara. Kalau minggu lalu kita belajar tulah 1 sampai tulah 3. Hari ini tulah 4, 5, 6, 7, 8, 9. Different dengan yang 10. Kita nanti bicara itu tulah ke-10. Ada hubungannya dengan Paskah. 4 sampai 9 ini. 1 sampai 3. Kita lihat bagaimana hati Firaun. Ya bertobat. Bikin lagi. Minta ampun. Bikin lagi. Ini mempermainkan Tuhan. Minta ampun. Bikin lagi. Maaf. Lakukan lagi. Saudara kita belajar. Ambil pelajaran rohani dari firman. Keluaran 8. Kemudian Firaun memanggil Musa dan Harun serta berkata, berdoalah kepada Tuhan supaya ini yang lalu dijauhkan kata-kata itu daripadaku dan daripada rakyatku. Maka aku membiarkan bangsa itu pergi. Tetapi ketika Firaun melihat bahwa telah terasa kelegaan, ia tetap berkeras hati dan tidak mau mendengarkan mereka keduanya seperti yang telah difirmankannya. Saudara lihat, Firaun sewaktu kata-kata ini dia sudah mulai takut. Dan dia bilang, aduh ampun ya. Ya berdoalah supaya ini pergi berlalu. Tapi kemudian setelah Musa berdoa dan tidak ada lagi wabah itu, dia melihat ada kelegaan. Dan dia bilang cuma begini. Jadi dia berpikir dia bisa mengatur Musa. Padahal Musa ini wakilnya Tuhan. Di balik itu dia nggak melihat bahwa ini peristiwa yang luar biasa. Tidak pernah terjadi sebelumnya peristiwa seperti ini. Tulah-tulah seperti ini. Jadi sudah lihat kekerasan hati Firaun. Ya naik turun seperti yoyo. So bukan soal naik turun tapi dia pandang enteng Tuhan. Apa yang kita belajar di konsep perjanjian baru? Bapak Ibu, kita bersyukur kita melihat Yesus sudah mati buat kita. Amin. Makanya segala tulah, segala kutuk, segala dosa saudara dan saya sudah diambil 2000 tahun yang lalu. Amin. Kalau kita melihat salib, kita melihat kemenangan. Kita melihat salib, kita melihat masa depan.
Victorious, kemenangan dari Tuhan. Yesus sudah ambil itu 2000 tahun yang lalu. Pertanyaannya berbeda. Harusnya kita sekarang bersyukur bahwa Tuhan sudah mati buat kita. Salib adalah kemenangan. Salib kita lepas daripada namanya perbudakan. Itu bedanya saudara. Beda dengan orang-orang Mesir pada waktu itu. Jadi jaminan keselamatan buat saudara dan saya. Terus Pak, kalau saya jatuh bangun seperti itu, terus Tuhan tidak mengasihi saya. He loves you. Amin. Dia mengasihi saudara. Tetapi justru karena kasihnya ini, kita harus berikan penghormatan kepada kasih Allah. Amin. Orang tua kita akan mendidik kita, akan mendisiplinkan kita. Itu orang tua yang baik. Tapi apakah dia membenci kita? Saudara sebagai bapak dan ibu, apakah itu di hati kita? Tidak. Sebaliknya apa? Sayang kepada kita. Demikian pun yang Allah lakukan kepada Firaun. Karena begitu sayangnya Allah kepada Firaun. Waktu demi waktu diberikan opportunity, kesempatan. Walaupun dia banyak berbuat salah, dia menentang Allah, dia mau menggantikan Allah. Tapi kasih Allah tidak berubah buat Firaun. Karena itu banyak tulah yang datang. 1, 2, 3, 9. Terus saudara, membuktikan panjang sabarnya Allah. Membuktikan kemurahannya Allah. Membuktikan kebaikan kebajikannya Tuhan yang menyertai bahkan Firaun. Dan di perjanjian baru dibuktikan Yesus mati buat kita. Jadi sudah lihat boleh gambarannya ya. Allah bukan menghukum Firaun dengan buta. Tapi Firaun yang kalap dan gelap mata. Seperti itu. So, apa yang kita harus lakukan? Saya coba mengeksegesa secara keseluruhan. Karena ayatnya panjang sekali. 8 ayat 20 sampai seterusnya sampai 10:29. Ya. Poin-poinnya seperti ini. Ini saudara bisa baca di Keluaran itu ya, di Keluaran 8 sampai Keluaran 10. Yang pertama, tulah adalah bentuk hukuman, upah dari kekerasan hati, punishment buat hati yang keras. Hati yang keras. Ya, ingat ya, hati yang keras. Saya percaya Bapak Ibu hatinya lembut. Amin. Tidak ada hati yang keras. Jadi ini berbicara kasih karunia Tuhan dengan hati kita. Jadi bukan karena kasih karunia-Nya. Jangan saudara kita salah berpikir bahwa Tuhan tidak punya kasih karunia. Bukan. Kuncinya tidak ada masalah mengenai kasih karunia. Karena itu alasan Yesus datang ke dunia ini karena kasih karunia. Demikianlah besar kasih karunia Allah akan dunia ini yang berdosa, yang siap dihukum. Tetapi Yesus datang ke dunia ini untuk menyelamatkan barang siapa yang percaya kepada Dia. Jadi siapa yang harus dilihat? Allah kah yang harus dipertanyakan? No. Kita yang harus melihat kondisi hidup kita. Bagaimana kita, saudara dan saya, merespon yang namanya kasih karunia itu. Kasih karunia itu diberikan kepada Tuhan. Tapi respon kita, Tuhan tahu kita ini kebal. Tuhan tahu kita buat banyak pelanggaran. Oh, Firaun aja dikasih seperti ini 1, 2, 3, 9. Itu karena kemurahan Tuhan. Tapi dia mengeraskan hatinya. Dia yang memilih, kalau kita baca dia memilih mengeraskan hatinya. Dia memperdayai Tuhan. Saudara. Makanya tulah yang keempat. Lalat pikat. Saya nggak punya gambar. Bagus kalau kebaktian satu Pak Petra gambarnya bagus banget. Lalat pikat. Ya, itu dewa lalat. Ya, saudara di ayat 8 ya. Di kitab Keluaran. Tulah keempat, lalat pikat. 8 ayat 20 sampai 32. Itu berbicara lalat. Oh, begitu banyak. Jorok kan saudara kan? Itu dewa lalat. Dalam Ibrani disebut Beelzebub. Atau dalam perjanjian baru kita Beelzebul. Nama lain daripada iblis. Itu dewa. Tuhan sedang memperlihatkan bahwa dia berkuasa, lebih berkuasa daripada dewa Beelzebub ini. Daripada dewa yang dibanggakan oleh orang Mesir ini. Dia Tuhan.
Dewa yang harusnya menolong mereka, yang memberkati mereka, itu sudah datang menjadi seperti yang menakutkan, yang menjijikan, yang menghukum mereka sendiri. Sehingga mereka begitu takut, saking banyaknya lalat pikat itu datang. Banyak menyerang mereka. Tuhan mau perlihatkan kedaulatan Tuhan. Tapi sekali lagi yang keempat ini, Firaun masih mengeraskan hatinya. Luar biasa orang itu. Pertama, kedua udah menyerah ya. Ini terus mengeraskan hati dia. Tulah kelima, datang lagi. Apa itu? Penyakit sampar. Sampar yang datang kepada mereka. Itu juga dewa. Namanya dewa Apis Serafis. Itu juga dewa yang datang kepada mereka. Saudara. Orang Mesir menyembah berhala-berhala dan dewa-dewa dalam rupa ternak. Ini sama dewa binatang yang berbentuk lembu. Karena itu orang Israel pada zamannya Musa juga. Waktu naik di Gunung Sinai. Mereka membuat lembu dari emas. Dan mereka menyembah itu. Saudara lihat ya, sudah keluar dari Mesir. Bebas ya. Tetapi pikiran Mesir, hati mereka masih melekat di Mesir. Itu proses. Kita banyak sudah bertobat tapi hati kita masih di Mesir. Amin. Terus Tuhan marah sama kita. Kalau Tuhan marah sama semua orang Kristen, berapa persen aja kira-kira ya kita betul-betul keluar dari Mesir, terus betul-betul kita menjadi suci. Kalau banyak orang Kristen seperti itu, saya berpikir kalau banyak orang Kristen yang sebetul-betul gitu persentase lebih banyak, mungkin kita sudah raib semuanya. Tapi tidak kan? Tuhan masih ajar kita dalam proses kehidupan ini. Karena Tuhan mengasihi kita, saudara. Kemudian, bara. Tulah ke-6. Bara. Oh, ini datang luar biasa, saudara. Itu seperti, boleh dibilang ya bisul ya. Tapi sesuatu yang menjadi pecah. Dan itu ada di banyak, semua orang. Firaun pun kena. Apa yang mereka banggakan? Menjijikkan kehidupan ini. Tuhan kasih lihat di luar Kristus. Hidup itu jijik. Kamu lihat dirimu sendiri akan jijik. Tapi mereka tidak jijik. Firaun tidak jijik. Dia berpikir ya minta ampun lagi. Tolong dong. Kemudian didoailah sama Musa. Sembuh lagi. Hilang kejijikan mereka. Masih melakukan. Tuhan lihat. Tulah ke-7. Hujan es dan api. Es turun saudara, hujan bukan salju ya. Ini hujan es batu yang gede-gede dan menghancurkan banyak ternak, banyak tumbuh-tumbuhan, mematikan banyak orang. Dan di Alkitab berkata petir menyambar dan api di mana-mana. Dan begitu menakutkan, adakah api dan es itu bisa jalan bersamaan? Tapi kali ini dua-duanya datang dan itu menyerang mereka dan mereka takut sekali. Tetapi kemudian kembali Firaun seperti itu. Wah, kita belajar kekeras. Ini yang dibilang keras hati, saudara. Jangan sampai kita seperti ini. Dia bilang, udah minta ampun lagi. Tulah ke-8, belalang. Ini dewa serangga, Sebe. Menutupi seluruh permukaan bumi. Gelap. Berjuta-juta, berpuluh juta, beratus juta. Datang menyerang. Semua saudara gelap. Semua apa yang belum selesai oleh api dan es itu, yang masih sisa, belalang yang kasih habis. Makanya bilang belalang pelahap. Tidak ada yang tersisa. Sangat mengerikan, sangat menakutkan. Jumlah belalang itu begitu banyak, membuat kota itu menjadi gelap. Tapi tetap Firaun berkeras hati. Tibalah tulah ke-9. Gelap gulita. Dewa Ra. Dewa matahari. Firaun pun artinya matahari. Itu Firaun. Artinya dia dewa, dia matahari artinya. Dan Tuhan kasih lihat seperti ini. Gelap gulita. Saudara, ini bukan gelap seperti biasa. Gelap gulita itu orang gak bisa kemana-mana. Gelap itu tebal sekali sehingga orang bisa pegang. Saudara kalau naik pesawat, seperti nabrak sesuatu kan, duduk.
Itu apa itu? Kayak awan kan gitu kan. Mungkin seperti itu. Gelap itu seperti awan. Sehingga orang bisa kayak betapa gelapnya bukan remang-remang. Itu gelap, orang gak bisa bergerak di tempat begini aja terus. Karena saking gelapnya, sudah seperti bisa dipegang gelap itu. Tebal sekali. Dan itu sangat menakutkan. Tapi kembali lagi. Mereka tidak peduli. Jadi saudara bisa lihat sampai di sini. Bagaimana kasih karunia Tuhan? Ada gambaran? Kasih karunia Tuhan luar biasa. Tapi lihat juga kekerasan hati menjerat hati Firaun. Sehingga dia sendiri yang membuka celah. Tulah itu datang kepada dia sebagai bentuk punishment, penghukuman buat dia. Dengar baik, Tuhan tidak pernah menghukum kita. Tidak pernah. He loves you. Tidak pernah. Jadi jangan saudara bilang seperti ini. Oh Tuhan menghukum dia karena dia buat salah. Tuhan tidak menghukum. Ada orang yang salah, orang bilang gini, oh Tuhan sedang hajar dia. Tuhan sedang hukum dia. Nah, Tuhan tidak suka hukum-hukum. Dia penuh dengan kasih karunia dan kemurahan. Kita yang mau melakukan itu buat diri kita sendiri. Saya berdoa pagi hari ini, kita keluar dari jerat ini. Amin. Jangan keraskan hati kita. Jangan berturut-turut gak mau. Ayo kita, Bapak Ibu. Kalau sungguh-sungguh kita bertobat, kita akui kelemahan kita. Kita datang kepada Yesus. Ampuni saya Tuhan. Saya lemah. Apakah saya gak bertobat? Saya bertobat. Kalau malam mau tidur, saya bertobat. Saudara, kalau mau tidur malam saya duduk, saya renungkan diri saya bertobat, sungguh-sungguh saya bertobat. Tuhan, seandainya Yesus salah hari ini, seandainya saya salah Tuhan, saya nggak tahu apa yang aku perbuat hari ini. Seandainya aku menyakitkan orang, seandainya kata-kata saya salah, perbuatan saya salah, saya mohon ampun kepada Engkau Tuhan. Karena aku nggak tahu apakah aku bisa bangun besok pagi. Ketika Engkau panggil aku tengah malam dan aku tidur selama-lamanya. Aku tahu aku sudah berikan pertobatan kepada Tuhan. Kenapa aku bertobat? Karena aku menghormati Tuhanku. Aku menghormati kasih karunia-Nya kepadaku. Dan Tuhan berikanlah kasih karunia itu kepadaku besok hari Tuhan. Karena aku masih mau hidup, aku masih mau menjadi berkat buat orang lain. Jangan seperti Firaun. Dia tahu kita buat salah. Bebannya setiap hari saya bertobat, itu bertobat. Tapi kita bertobat untuk dosa kita ditebus satu kali untuk selama-lamanya. Hanya satu kali. Ya, itu bicara keselamatan. Begini, kalau saudara bersalah. Terus saudara buat salah. Terus saudara lupa bertobat. Terus saudara mati. Saudara masuk surga atau neraka? Nah, saudara jawab kan? Secara teologi saudara diselamatkan. Satu kali untuk selama-lamanya namamu ditulis dalam kitab kehidupan. Begitu saudara terima Yesus sebagai Tuhan sungguh-sungguh. Karena itu kenapa penting kita menginjili orang. Kenapa penting kita menyadarkan orang bahwa dia perlu Yesus dan dia bertobat lahir baru. Supaya dia diampuni pelanggaran dan dosanya. Segala kutuk dan tulahnya. Dan dia menjadikan Yesus Tuhan dan namanya ditulis dalam kitab kehidupan. Jadi waktu dia dipanggil pun dalam keadaan dia tidak sengaja dia berbuat salah dan jatuh dalam dosa. Dia diselamatkan. Alkitab yang menulis itu. Tetapi ini masalahnya proses kehidupan kita, amin. Kita nggak mau akhirnya nanti masalah datang dalam kehidupan kita, turun kepada anak-anak kita, turun kepada keluarga kita, karena kita tidak bertobat. Jadi bukan bicara pertobatan menerima Yesus sebagai Tuhan, bukan. Jangan Bapak Ibu salah mengerti, bukan. Saya ngajar sedikit ya secara teologis pada saudara. Bukan, ini kelakuan kita supaya kita nggak buat kesempatan untuk iblis ada celah, iblis masuk dan menyerang kita, amin. Kalau kita udah bertobat malam hari, saya percaya perlindungan Tuhan sempurna. Begitu serangan setan mau datang kepada saudara, saudara di cover oleh Tuhan. Itu sebenarnya. Ini harus terjadi sama kita. Amin saudara. Jangan biarkan gelap itu menutupi kita. Jangan biarkan kebodohan datang kepada kita. Jangan mengatakan sudah terlanjur, saya tidak bisa berubah. Hey, saudara yang bilang saudara gak bisa berubah. Yesus mengatakan aku mengasihi engkau. Dan melalui kasih karunia-Nya engkau bisa berubah. Itu saudara. Jadi Tuhan gak benci kita. Tuhan lihat ini masih Kristen anak-anak. Ini Pak Pendeta ini Kristen dewasa. Bukan begitu. Tuhan lihat kita sama di mata Tuhan. Baik dia pastor, baik saudara. Kita sama punya hak. Tapi juga kita punya kewajiban yang sama.
Kita sama di mata Tuhan. Tugas aja beda-beda. Amin. Saudara punya job, punya tugas masing-masing. Nah cuma bedanya ada bedanya. Bedanya pendeta akan dihakimin 2 kali lipat kalau dia bersalah. Nah itu Alkitab. Seorang jangan coba-coba jadi pengajar. Karena kau akan dihakimi double portion. Kalau saudara double portion berkat. Amin. Tapi kalau kita double portion akan punish buat kita. Maka berhati-hatinya kita harus ngomong. Bukan. Berhati-hatinya kita harus hidup. Bukan berhati-hati harus ngomong. Kita bisa pintar ngomong. Bisa khotbahin suara. Jago mimbar, macan mimbar. Hidup saya tidak karu-karuan. Tapi I know saya bertanggung jawab sama Tuhan. Tuhan akan punish saya. Kalau hidup saya nggak benar. Kalau saya tidak bisa membawa keluarga saya. Tuhan. Jadi saudara harus aman dengan pastor, dengan pendeta. Kalau dia macam-macam, Tuhan aja hukum dia nanti. Dan sadis loh kalau Tuhan hukum. Makanya bukan sembarang orang yang berdiri harus di depan. Tidak mudah. Enak kah? Kalau saya berpikir kenapa saya jadi pendeta ya. Tapi sudah itu calling kita, itulah panggilan kita. Kita harus jaga hidup kita sebagai tanda syukur. Yang kedua, poin yang kedua. Hanya 2 poin saya mau bawa kepada saudara. Orang benar dibentuk Tuhan untuk menjadi kuat dan berani. Be strong and of good courage. Kita dipanggil buat ini. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, bangunlah. 8 ayat 20. Bangunlah pagi-pagi dan berdirilah menantikan Firaun. Pada waktu biasanya ia keluar ke sungai. Dan katakanlah kepadanya, beginilah firman Tuhan. Musa ini siapa saudara? Musa ini orang yang datang ngomong. Kalau baca ayat sebelumnya. Musa ini nggak bisa ngomong. Dia bilang, aduh saya nggak pintar ngomong. Kenapa Tuhan pilih saya ya? Tapi Tuhan bilang, saya pilih kamu. Dan sekarang Tuhan kasih lihat sama dia dalam keadaan seperti ini. Bangun. Tuhan ajar Musa berani. Berdirilah, tunggu Firaun. Dan berbicara kepada dia, aduh aku takut. Tuhan bilang bangun. Apa maknanya buat kita? Ketika masalah yang tidak baik datang dalam hidup saudara. Ketika persoalan datang, saudara tidak tahu harus berbuat apa. Saudara takut, saudara ngumpat. Yesus mau mengajar kita, firman Tuhan mengajar kita. Bangun, hadapi setiap masalah. Amin. Hadapi persoalan yang sedang kamu harus hadapi. Jangan berikan orang lain. Kamu yang harus deal, kamu yang harus deal. Kamu harus hadapi, kamu harus hadapi. Dan aku menyertai engkau. Aku yang menaruh perkataanku di mulutmu. Aku yang memberikan keberanian kepada engkau. Banyaknya orang Kristen takut menghadapi dunia ini. Takut menghadapi situasi yang sulit. Dan dia berkata memang sudah begini, pasrah saja. Memang hidup begini. Jangan saudara. Saudara harus berdiri dengan kasih karunia Tuhan. Berani berdiri di depan Firaun. Artinya apa? Berdiri di depan persoalan saudara. Lihatlah masalah saudara. Tataplah masalah saudara. Dan katakan Tuhanku lebih besar daripada engkau. Masalah engkau boleh datang kepadaku. Tapi Tuhan yang menyertai engkau. Dengan malaikat yang berlaksa-laksa. Akan menyingkirkan semua masalah di depanku. Bukan aku yang berperang. Tapi Tuhan yang berperang menggantikan aku. Stand saudara. Dalam doa saudara. Berperang, karena kita tidak berperang melawan darah dan daging. Tapi kita berperang melawan roh-roh jahat, penghulu-penghulu, penguasa-penguasa teritorial di udara. Yang tidak mau saudara diberkati, yang mau menakut-nakuti saudara. Saudara di PHK lah, saudara lakukan inilah, yang tidak enak. Tapi berdirilah saudara. Seperti Allah mengajar Musa. Bangunlah Musa pagi-pagi. Dan berdirilah hadapi Firaun itu. Yosua 1 ayat 9. Bukankah aku telah perintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Amin saudara. Hidup ini memang banyak menakutkan kita. Saudara berpikir saya nggak takut menghadapi hidup? Takut. Terus bagaimana saya menghadapi ketakutan? Bagaimana saya menghadapi ketakutan? Menghadapin. Hadapin. Saudara, bagaimana orang tahu berenang? Bagaimana supaya dia bisa bicara berenang? Dikasih teori? Tidak. Bagaimana caranya supaya dia tahu berenang? Ya cemplung. Dan biarkan dia bergerak dengan gaya sembarang namanya. Minum air. Minum air tenggelam. Tapi dia, selama dia bergerak, dia tidak akan tenggelam. Kecuali dia pasrah. Betul enggak? Coba kalau sudah tidak tahu berenang.
Coba aja. Tapi selama saudara bergerak dengan gaya apa saja, saudara akan di atas berusaha untuk cari hidup. Dan tidak akan. Dan akan ada orang yang menolong saudara. Jadi bagaimana supaya pintar berenang? Ya berenang. Bagaimana supaya masalah itu? Kita hadapin persoalan itu. Jangan lari. Sebenarnya seperti itu. Dan Tuhan bilang jangan kecut dan tawar hati. Amin saudara. Rasa takut adalah kita berani menghadapi situasi. Rasa takut dan keraguan-raguan adalah dua senjata iblis yang terbesar terhadap orang percaya. Kita harus mengalahkan rasa takut dalam diri kita. Apakah saudara sedang takut hari ini? Musa mengalami rasa takut itu karena tanggung jawabnya kepada Israel. Tapi Tuhan bilang, bangun Musa, aku sudah memilih engkau. Ada rasa takut dalam diri kita? Kita punya rasa takut dan itu normal sebagai manusia. Amin. Normal sebagai manusia. Tapi Tuhan mau kita jangan lari dari rasa takut. Hadapin rasa takut. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman. Janganlah takut. Berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan yang datang dari Tuhan. Jangan membuat keputusan besar sewaktu saudara sedang patah semangat. Atau saudara sedang sedih. Atau saudara sedang bingung. Banyak hal yang kita tidak mengerti. Saudara. Banyak hal dalam seizin Tuhan. Bahkan Tuhan rancang kita. Untuk berani, untuk menjadi kuat. Menghadapi situasi-situasi yang sulit. Bagaimana caranya? Situasi itu datang kepada kita. Atas seizin Tuhan. Dan Tuhan mau melatih kita. Tapi banyak orang Kristen tidak sabar dan cepat mau keluar dari masalah, cepat mau selesai, tidak aman, tidak nyaman. Justru keadaan tidak aman, tidak nyaman akan membentuk hidup kita. Ketimbang menantikan Allah, saya buat keputusan. Saya sudah punya keputusan yang terbaik, A, B, C. Terus keputusan Tuhan apa? Tidak ada di A, B, C, mungkin di F. Gak pernah kita pikir, belum pernah kita doakan. Tapi kalau kita setia, kita hadapin saja. Engkau akan mengerti bagaimana menjalani kehidupan ini. Nantikanlah Tuhan. Jangan coba untuk mengadakan terangmu sendiri. Jangan membuat keputusan-keputusan yang besar dalam masa-masa sulit dalam hidupmu. Di mana saudara tidak mendengarkan suara Tuhan. Hati-hati. Saya juga belajar ini. Di mana pada saat saya sepertinya gelisah, gundah, gulana. Sepertinya saya berdoa, kayaknya susah saya dengar Tuhan. Berdoa saja terus. Sampai kapan? Berdoa aja. Sampai kapan ya berdoa? Sampai kapan ya berdoa? Saya gak bisa dengar suara Tuhan, saya berdoa. Jangan buat keputusan. Jangan sama sekali. Kita harus nantikan Tuhan. Saya minta keyboard naik. Jangan saudara. Yesaya 40 ayat 31 berkata. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Kita akan perjamuan saat ini. Dan ayat ini luar biasa. Orang yang menantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Suatu saya baru bertobat. Terima Yesus sebagai Tuhan. Tahun 80-an. Saya terima Yesus sebagai Tuhan. Berubah hidup saya tahun 87. 92 saya memutuskan untuk saya full time melayani Tuhan. Memulai jemaat. Dari nol. Gak ada orang. Saya mulai dengan penginjilan satu demi satu. Dari selatan ke Makassar, ke utara, ke Manado. Kota kelahiran saya. Yang papa saya bilang, jangan pernah kamu pulang kampung. Nanti orang kira kamu mencari harta. Tapi betul saya datang bawa harta. Firman. Bukan mencari. Dan ini ada lagu yang luar biasa. Tetapi orang yang menantikan Tuhan
Kalau saudara zaman lama saudara kenal Ron Kenoly. Berjalan dan tak lelah, berlari dan tak lemah, sebab Tuhan di depan kita, Dia yang memberi kekuatan seperti Raja Wali. Roh kita terbang tinggi, masuk dalam hadirat-Nya dan nantikan Tuhan. Nantikanlah Tuhan. Hadirat-Nya beri sukacita, kekuatan dipulihkan. Nantikanlah Tuhan. Terima kasih ini. Di angkatan lama. Biarlah kita berjalan bersama Tuhan. Biarlah kalau Tuhan suruh kita berlari, kita akan berlari bersama Tuhan. Nantikanlah Tuhan dalam hidupmu. Maka rohmu akan terbang seperti Raja Wali. Dan kekuatanmu dipulihkan Tuhan. Tuhan tahu kita lemah. Tuhan tahu kita punya problem. Tuhan tahu bahkan kita susah mengatasi hidup kita. Tetapi saudara, nantikan Tuhan. Nantikan Tuhan. Itu saja sebenarnya. Simpel, hidup ini simpel sederhana. Dia tahu kelemahan kita. Nantikan Tuhan. Dia berikan kekuatan baru buat saudara. Mari angkat roti kita. Mari kita bangkit berdiri. Nantikanlah Tuhan. Hadirat-Nya. Hadirat-Nya beri sukacita. Katakan, kekuatan dipulihkan. Kekuatan dipulihkan. Nantikanlah Tuhan. Nantikanlah. Sekali lagi katakan, nantikanlah Tuhan. Oh, nantikanlah Tuhan. Hadirat-Nya penuh sukacita. Hadirat-Nya penuh sukacita. Kekuatan dipulihkan. Kekuatan dipulihkan. Nantikanlah Tuhan. Nantikanlah Tuhan. Kami lemah. Sometimes kami gak berdaya. Tapi kami menantikan Roh Kudus. Kami menantikan Engkau Tuhan. Dalam keterbatasan kami, dalam kelemahan kami, yang sering menyakitkan Kau Tuhan, menyakitkan orang lain, tidak setia. Kami mohon Kau lawat kami Tuhan, dalam ketidaksempurnaan kami ini. Kami menantikan Engkau, Bapa yang baik, Allah yang berkuasa, Yesus Kristus namanya. Terima kasih untuk Roh-Mu. Kau sudah mati buat kami. Ubahkan kami Tuhan dari hari ke hari. Terima kasih buat panjang sabar-Mu Tuhan. Dalam ketidaksetiaan kami, Engkau sabar terhadap kami. Kami menghormati itu, kami bersyukur. Bapa, ambillah roti ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, makanlah. Inilah cawan Kristus. Angkatlah. Darahnya sudah menyucikan saudara. Maut tidak berkuasa atas engkau lagi. Karena Tuhan Yesus mengatakan peringati ini. Artinya saudara harus ingat bahwa maut tidak berkuasa atas hidupmu. Even though saudara masih buat pelanggaran, tidak setia,
Tapi dengar baik-baik, mau tidak berkuasa atas hidupmu lagi. Itu perjamuan Yesus dengan murid-muridnya. Begitu kita menjadi murid Kristus, Dia tahu kita nggak sempurna. Forgiveness, mercy selalu ada buat kita. Tapi mari kita menghormati itu. Perbuatlah ini setiap kali kamu mengingat akan aku, kata Yesus. Di dalam nama Yesus, ambil dan minumlah. Amin.